warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat ya. Semangat, Semuanya. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Alhamdulillah. Meskipun di masa pandemi, cuaca yang tidak menentu, tetapi semangat jangan tidak menentu ya. Semangatnya harus tetap on. Oke? Tujuh, supaya pelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah. Salah satu pimpin doa. Siapa ini yang pimpin doa ini? Syarbaini ya. Ketua kelas Syarbaini. Ya, Bu. Oke, pimpin temannya untuk berdoa supaya diberi kelancaran dan keberkahan dalam pelajaran hari ini. Silakan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Untuk memulai pembelajaran kita ekonomi pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Syarbaini. Saya lihat ini ada yang tidak masuk ya. Masuk semua temannya? Ada, Bu, satu orang. Oh iya, saya Jupri, belum Bu. melihat. Iya, Jupri. Kenapa ini? Kata kata Lorenza, Bu, sakit. Oke, kita doakan supaya Jupri diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan, ya, diberikan sehat terus. Amin. Kembali tadi, kita hari ini mau belajar tentang akuntansi. Pertemuan kemarin, masih ingat kan ya? Kita sudah belajar tentang pengantar akuntansi. Masih ingat? Masih, Bu. Masih, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang akuntansi perusahaan jasa. Ada yang tahu perusahaan jasa itu seperti apa sih? Sebelum saya mulai. Salon, Ya. Bu. Bengkel. Oh ya, Nur Jamiah menyampaikan perusahaan jasa itu salon, bengkel. Ya. Angkutan, Bu, angkutan. Angkutan, boleh. Lorenta, silahkan. Saya baca buku semalam, Bu. Perusahaan jasa itu katanya perusahaan yang bergerak dalam kegiatan jasa, bukan barang, Bu. Jadi tak berbentuk produksinya, Bu. Itu saya baca, Ibu. Oke, betul sekali. Tadi apa yang disampaikan Nur Jamiah, kemudian Syarbaini, lalu Lorenta, betul ya? Perusahaan jasa itu tidak menghasilkan barang tadi seperti itu ya, tidak kelihatan. Tapi bisa dirasakan manfaatnya. Begitu ya, kalau jasa kan seperti itu. Ini sambil saya share screen PowerPoint-nya, sudah nampak atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Syarbaini juga menyampaikan angkutan, lalu bengkel, salon. Sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ada gambar apa ini? Ibu, kereta api. JNE. Kereta api. JNE. Tapi ini seperti yang disampaikan Syarbaini tadi. Angkutan. Nah, kereta api ini adalah salah satu angkutan umum, ya kan? Kemudian JNE. JNE ini apa ini JNE? Yang suka belanja online? Jasa pengiriman, Ya, Bu. jasa pengiriman ya. Semua sekarang bisa dikirim melalui ekspedisi. Tidak hanya JNE ya, ini salah satu saja. Saya ambilkan contohnya, gambarnya JNE. Dari gambar tersebut, itu adalah beberapa contoh perusahaan jasa. Gitu. Dari sini kalian bisa menyimpulkan, apa itu yang kalian tahu tentang perusahaan jasa. Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang perusahaan jasa? Setelah disebutkan beberapa contoh tadi. Saya, Bu, kalau menurut saya perusahaan jasa itu dia memberikan pelayanan, Bu, bukan menjual barang. Jadi itu, Bu, menurut saya. Oke, betul.
Iya, betul sekali Nurjam. Iya. Mungkin ada pendapat lain? Ya, Nani Yuliasti, silahkan. Iya Bu, sama seperti Nur Bu. Jadi perusahaan jasa itu dia menjual jasa bukan menjual barang. Jadi jasanya yang dijual begitu Bu. Ya, oke. Dari pendapat teman-teman kalian sama ya, konsep dari perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa, bukan barang. Jadi memberikan pelayanan. Jadi yang dijual itu tidak kelihatan memang. Seperti misalnya salon, memang kelihatan misalnya kita potong rambut, kelihatan rambut kita jadi pendek. Tetapi manfaat dari yang diberikan oleh perusahaan tersebut itu bisa dirasakan oleh konsumen, gitu ya. Beda dengan barang. Kalau barang kita menjual barang ya sudah. Nah, tapi apakah sebatas itu saja? Apakah sebatas itu saja? Kita lihat definisinya. Sekarang perusahaan dan ciri-cirinya ya. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang menawarkan sekaligus menjual berbagai produk dalam wujud pelayanan jasa. Betul, seperti yang disampaikan dengan oleh teman-teman kalian tadi. Perusahaan jasa itu juga lebih sering disebut sebagai perusahaan penyedia layanan jasa yang menawarkan jasa atau keahlian khusus ya, yang berguna untuk si konsumen. Jadi ada keahlian khusus dari si pemberi jasa itu, dari perusahaan jasa tersebut ada keahlian khusus, tidak sembarangan orang bisa memberikan jasa dari perusahaan tersebut. Contoh dari perusahaan jasa ada jasa travel, angkutan tadi ya, sama dengan jasa penjualan tiket, akupuntur itu apa? Kesehatan ya. Kemudian jasa laundry, jasa keuangan, ojol. Apa tuh ojol? Ojek online Bu. Online ya, ojek online. Kemudian masih banyak yang lainnya lagi, sudah disebutkan tadi ya. Kemudian ada perusahaan jasa, ada juga perusahaan dagang tadi. Itu sama-sama perusahaan, tapi berbeda karakteristiknya. Ada yang bisa membedakan. Kalau perusahaan jasa seperti tadi contohnya. Terus ada perusahaan dagang. Bedanya di mana? Karakteristik dari perusahaan jasa itu sendiri bagaimana? Sebelum saya tampilkan slide-nya, mungkin ada yang sudah membaca buku semalam atau sudah bisa menebak bagaimana sih karakter dari perusahaan jasa tersebut? Silahkan. Siapa yang mau nilai plus? Pasti mau dong ya. Pasti mau semua ya. Oke, Yohanis. Silahkan. Ya Bu, saya mau nilai plus Bu. Jadi karakteristik perusahaan jasa yang saya baca, yang pertama tidak menjual barang. Jadi yang dijual tadi adalah layanan atau jasa. Kemudian kalau kita buka usaha jasa tidak perlu tempat yang banyak karena kan tidak ada gudang untuk menyimpan barang. Jadi bisa betul. Lebih simple. Ya, itu aja dulu Bu. Ya, baik. Yang dijual adalah jasa atau layanan, kemudian tidak membutuhkan tempat yang banyak. Bagus sekali, Yohanis. Nah, ada yang mau menambahkan? Mungkin pendapat teman-teman yang lain hampir sama dengan Yohanis. Kita lihat untuk karakteristik. Nah, sudah kelihatan? Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke. Ya, karakteristik yang pertama yaitu kegiatan utamanya adalah menjual jasa atau layanan. Yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Tidak dalam bentuk fisik berarti tidak kelihatan, hanya bisa dirasakan oleh konsumen, begitu ya. Dan yang ketiga, bisa membutuhkan atau tidak membutuhkan barang berwujud. Yang keempat, produk jasa tidak bisa sama persis antar konsumen. Maksudnya manfaat yang dirasakan oleh konsumen itu antara konsumen satu dan lainnya itu tidak selalu sama, karena dalam menerima layanan jasa ada kalanya konsumen itu puas, ada kalanya tidak puas. Kemudian yang kelima, harga jasa tidak dapat dipatok secara general. Yang keenam, tidak ada harga pokok produksi dan penjualan. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan keuangannya sederhana. Di sini Ibu punya satu artikel yang nantinya kalian
akan kalian diskusikan dalam kelompok. Kelompoknya kemarin sudah saya bagi. Masih ya? Kelompok 1 saya bacakan. Kelompok 1 Dian, Yafi, kemudian Nani. Hadir semua? Hadir, Ya. Ibu. Halo, Dian. Hadir, Bu. Halo, Ibu. Oke, kelompok 1 Dian, Yafi, dan Nani ya. Kelompok 2 Sarbaini, Sri Haryani, dan Jupri. Ya, Bu. Jupri tidak masuk ya. Jadi Sri Sarbaini dan Sri Haryani, begitu. Kemudian kelompok 3 Lorenta, Nurjamia. Kelompok 4 Jamila dan Yohanis. Nah, oke. Ini dalam kelompok ini kalian diskusikan artikel yang sudah saya berikan pada kalian. Saya tampilkan kembali. Artikel ini adalah sebuah berita di mana ada dampak dari pandemi, dampak bagi perusahaan jasa di masa pandemi ini. Nah, industri pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta itu rugi 10 triliun. Nah, seperti itu. Yang kalian setelah kalian baca artikelnya yang sudah Ibu bagikan kepada kalian, yang perlu kalian analisis adalah ini. Industri pariwisata merupakan salah satu perusahaan jasa. Dari artikel tersebut, kalian bisa menganalisis bagaimana karakteristik dari industri pariwisata tersebut. Dan hubungannya bagaimana dengan kondisi COVID-19 ini. Bagaimanakah dampaknya industri pariwisata ini, dampak pandemi COVID ini kepada industri pariwisata dan bagaimana masa depannya. Ya, sudah didiskusikan? Silakan didiskusikan dulu dengan kelompoknya. Nanti perwakilan kelompok 2 mungkin Sarbaini. Belum ini, Bu. Belum belum siap sedikit lagi, Bu. Iya, yang sudah siap kelompoknya siapa? Kelompok yang lain mungkin ada yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 4, Yohanis sudah siap? Industri dari artikel di atas, bagaimana karakteristik pariwisata tersebut, memang kalau seperti dalam teori yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pariwisata itu kan mereka tidak memberikan juga barang, tetapi kenikmatan yang kesenangan ya, atau apakah namanya, yang diterima oleh orang-orang yang datang ke tempat wisata itu. Terus yang kedua, sehubungan dengan kondisi pandemi, bagaimana ke masa depan industri pariwisata. Memang selama pandemi ya kita tidak bisa pungkiri karena memang ini satu wabah. Dan yang kedua ada juga kebijakan pemerintah tentang pembatasan kegiatan, sehingga serba sulit juga bagi industri pariwisata untuk berkembang di masa-masa pandemi ini. Dan yang ketiga, bagaimana perusahaan jasa mampu bersaing dengan perusahaan lain untuk menghadapi krisis di masa pandemi ini. Mungkin kalau kita bicara tentang pengembangan usaha, maka sama dengan kasus-kasus yang lain tadi yang sudah dijelaskan juga, mungkin perusahaan jasa bisa nyambi ya. Jadi selain fokus pada usaha yang dikembangkan khususnya jasa, tetapi mungkin juga bisa nyambi untuk kegiatan-kegiatan yang lain untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian mungkin juga bisa memikirkan jenis-jenis usaha yang tidak bisa terdampak langsung dengan kondisi-kondisi pandemi. Ya, itu aja Bu, terima kasih. Ya, bagus sekali penyampaian dari kelompok 4 diwakil oleh Yohanis. Kira untuk kelompok lain hasil diskusinya bisa dituliskan di kertas, kemudian nanti dikumpulkan ya, karena waktunya sudah hampir habis. Dari yang sudah kita pelajari tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa pelayanan, gitu ya, tidak menjual barang, yang mana karakteristiknya itu berbeda dengan perusahaan dagang, tidak membutuhkan banyak tempat, kemudian tidak menjual barang. Akan tetapi bisa juga perusahaan jasa tersebut menyambi, misalnya nyambi untuk menjual barang, walaupun itu bukan pelayanan utamanya, gitu ya. Nah, akuntansinya bagaimana? Ya, akuntansinya tetap menggunakan akuntansi perusahaan jasa. Nah, bagaimana akuntansi perusahaan jasa itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang akan kita bahas untuk akuntansi perusahaan jasa.
tahap-tahapnya bagaimana, siklusnya itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jangan lupa di LKPD kalian itu sudah ada soal latihan yang perlu kalian kerjakan sebagai tugas mandiri di pertemuan berikutnya, ya. Itu akan menjadi tugas individu. Gitu ya, anak-anak. Ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Cukup, Bu. Nggak ada lagi, Bu. Cukup, oke. Bu. Jadi ya, saya berpesan tetap semangat di rumah, tetap jaga kesehatan. Dari awal sampai akhir saya yakin banyak salah kata, banyak kekurangan yang saya sampaikan. Gitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.